Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa adalah sumber kekuatan seseorang. Orang yang jiwanya lemah akan tampil sebagai sosok yang lemah. Sedangkan orang yang berjiwa kuat akan tampil sebagai sosok yang kuat pula. Kekuatan batin yang disertai dengan niat yang sungguh-sungguh untuk mengobati diri sendiri akan menggerakkan alam mikrokosmos dalam diri manusia untuk mengusir penyakit, baik fisik maupun non-fisik pada diri kita. Segala keberadaan di alam semesta ini terbentuk dari satu kekuatan. Itulah kekuatan niat. Tanpa adanya niat, maka tak akan ada keberadaan. Niat adalah sebuah potensi yang dapat menggerakkan dan mewujudkan apapun yang kita inginkan. Entah itu adalah cita-cita, kekayaan, hubungan yang harmonis, kedamaian, bahkan kesehatan. Imam Ibnul Qayyim berkata, niat adalah ruh amal, inti, dan sendinya. Amal itu mengikuti niat. Amal menjadi benar karena niat yang benar, dan amal menjadi rusak karena niat yang rusak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan dua kalimat yang sangat dalam maknanya, yaitu sesungguhnya amal-amal itu bergantung kepada niat, dan seseorang memperoleh apa yang diniatkan. Dalam kalimat pertama, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, amal tidak ada artinya tanpa ada niat. Sedangkan dalam kalimat kedua, Rasulullah menjelaskan, orang yang melakukan suatu amal, ia tidak memperoleh apa-apa, kecuali menurut niatnya. Segala sesuatu tergerak dari niat. Dengan kuatnya niat akan menggerakkan pikiran dan tindakan ke arah tujuan yang kita inginkan. Ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innamal a'malu binniyah. Niat adalah sesuatu yang sangat dalam, bersemayam di dalam hati kita. Niat itu bukanlah sekedar tujuan, tapi niat adalah penghulunya tujuan. Karena niat itu dalam dan tersembunyi, maka gantungkan niat kita hanya kepada yang maha tersembunyi atau al-batin. Dan dari niat yang benar, maka hadirlah beragam kekuatan dalam sisi pengobatan Qur'ani. Segala amal dan tindakan pada saat melakukan Quranic healing atau penyembuhan Quranic harus diawali atau tergantung dari niatnya. Semakin tulus dan ikhlasnya niat, semakin cepat juga mengarahkan pikiran dan tindakan kepada tujuan untuk penyembuhan, pembentengan, dan perlawanan dari penyakit atau hal-hal yang membahayakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, wahai segenap manusia, sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung kepada niat, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkan. Aspek kekuatan niat itu ada 3 hal, yaitu 1. Dalam hati, 2. Diucapkan dengan lisan, 3. Dilakukan dengan amal perbuatan. Niat akan lebih kuat bila ketiga aspek di atas dilakukan semuanya, baik bagi seorang praktisi ruqyah atau Quranic healer ataupun pasien yang diruqyah. Dalam beragam teknik pengobatan Quranic yang telah saya jelaskan sebelumnya dalam blog Quranic Healing, semua teknik tidak akan berguna jika tidak ada kekuatan niat. Sebelum memulai menerapi pasien, bentuklah niat dalam hati untuk mengobati penyakitnya. Lalu dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat. Berdoa mengucapkan dengan lisan kita bahwa kita meminta pertolongan dan kekuatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, lakukan dengan amal perbuatan kita yang menerapi pasien. Adapun bagi diri penderita suatu penyakit, yaitu dengan membentuk kekuatan niat untuk menyembuhkan penyakit tertentu pada dirinya. Caranya dengan membentuk niat dalam hati ataupun diucapkan dengan lisan. Saya melakukan terapi pengobatan ruqyah ini agar saya sembuh dari penyakit saya, karena mengharap ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan kata-kata serupa lainnya.
niat yang kuat, ikhlas, yang kita ucapkan dengan kesadaran penuh, yang bersumber pada kekuatan jiwa atau batin, akan mempengaruhi alam mikrokosmos dalam diri kita, dan menghubungkan kita, serta mengalirkan energi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan alam makrokosmos ciptaannya ke dalam diri kita. Niat itulah yang memberi kita kekuatan untuk tetap tegar menghadapi cobaan sakit yang diderita, juga menjadikan energi penyembuhan yang terpancar selama terapi Qurani berlangsung akan secara sempurna terakses pada diri kita, yang menjadi sumber kekuatan bagi seluruh alam mikrokosmos, yaitu triliunan sel dan DNA kita akan tunduk patuh bekerja mengikuti perintah pikiran dan niat kita. Dan makrokosmos akan bekerja mendukung kehendak sadar atau niat kita, mengusir penyakit dan meregenerasi sel yang telah rusak dalam tubuh kita. Saya memiliki buku Dr. Kazuo Murakami, The Divine Message of the DNA, Tuhan dalam gen kita, terbitan Mizan 2007, dapat membantu kita dalam menyingkap rahasia kekuatan niat yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun lalu. Ahli genetika terkemuka dunia yang memenangi Max Planck Research Award dan Japan Academy Prize itu menyatakan bahwa pikiran kita mempengaruhi cara kerja gen kita. Lalu, bagaimana pikiran kita bisa mempengaruhi gen-gen kita? Sebelum membahas lebih jauh, perlu kita ketahui bahwa setiap kilogram berat badan, kata Dr. Murakami, terdiri atas sekitar 1 triliun sel. Bayi lahir memiliki sekitar 3 triliun sel. Seseorang dengan berat badan 60 kg memiliki 60 triliun sel. Di tengah-tengah setiap sel terdapat sebuah nukleus. Nukleus sel mengandung asam deoksiribonukleat atau deoksiribonukleik aksid atau DNA. DNA yang terdiri atas 2 untai berbentuk spiral yang terdapat molekul-molekul dengan nama yang disingkat dalam 4 huruf A, T, C, dan G. Itulah kode genetik yang menyimpan semua informasi untuk membentuk dan mengatur kehidupan kita. Yang luar biasa bahwa setiap nukleus dari satu buah sel manusia memiliki 3 miliar huruf DNA. 3 miliar dikalikan dengan 60 triliun. Subhanallah. Yang sungguh mencengangkan adalah semua kode genetika manusia yang tersusun lebih dari 3 miliar huruf kimia tersimpan dalam untaian berukuran mikroskopik dengan berat 1/200 miliar gram dan lebar 1/500.000 mm. Untuk memvisualisasi, Dr. Murakami mengajak kita membayangkan mengiris sebuah kawat berdiameter 1 mm secara memanjang menjadi 1/100 bagian. Hasilnya begitu halus dan akan hancur ditiup angin. Tiap helaian tadi masih ada 5.000 kali lebih tebal daripada sehelai DNA. Jika semua DNA dari seluruh manusia di dunia yang lebih dari 6 miliar orang disatukan, kumpulan DNA tersebut hanya akan menjadi seberat 1 butir beras. Dunia gen, dunia mikrokosmos yang tak terhingga kecilnya, ternyata luar biasa dahsyat pengaruhnya dalam hidup kita. Lalu, apa hubungannya DNA dengan kekuatan niat yang menjadi sumber kekuatan dalam Quranic Healing di tulisan ini? Hubungannya sangat erat. Niat melakukan self-healing dengan mengerahkan kekuatan niat dan pikiran yang bersumberkan dari kolbu yang digerakkan oleh pikiran sadar kita. Ibarat perintah dari komandan yang berkuasa penuh yang menyebabkan seluruh prajurit berjumlah lebih kurang 60 triliun sel tunduk patuh mengikuti perintahnya. Itu sebabnya, ketika kita sudah meniatkan untuk menyembuhkan diri sendiri, triliunan sel dan DNA kita akan tunduk patuh, bekerja mengikuti perintah pikiran dan niat kita, dengan memfokuskan seluruh energinya untuk menyembuhkan sakit yang kita derita.
Selain itu, getaran energi penyembuhan dari bacaan ruqyah juga akan terfokus energinya untuk menyembuhkan penyakit yang kita derita. Berikut ini contoh niat memerintahkan makhluk. Saya, dalam setiap terapi ruqyah massal, sebelum membaca ayat ruqyah, maupun di sela-sela pembacaan ayat ruqyah, menyeru kepada setiap makhluk, baik yang berada dalam tubuh peserta ruqyah massal, maupun yang mungkin berada di dekat tubuh mereka, dengan maklumat sebagai berikut. Bismillah. Wahai seluruh kuman, bakteri, virus yang merusak tubuh, juga seluruh penyakit fisik, seluruh emosi negatif, seluruh gangguan jin dan sihir, kami perintahkan atas nama Allah yang Maha Kuasa, keluar saat ini juga dari tubuh saudara kami yang sekarang sedang mendengarkan lantunan firman Allah dan doa Rasulullah karena rasa takut kalian kepada murka Allah. Kepada seluruh sel tubuh, semua hormon, setiap energi tubuh manusia yang saat ini mendengar lantunan firman Allah dan doa Rasulullah. Sekarang juga, perbaikilah kondisi tubuh kalian hingga sehat sempurna. Dengan izin Allah terjadilah pada detik ini juga, amin ya robbal alamin. Demikianlah nilai yang ada pada niat yang mungkin dipandang kecil oleh sebagian kita. Kekuatannya sangat besar karena niatlah yang mendorong kita melakukan sesuatu amal. Karena itu, tetapkanlah niat yang kuat dalam hatimu untuk melaksanakan amal soleh berterusan sepanjang hayatmu di bumi Allah ini. Dan yang paling penting, ikhlaskanlah niatmu karena Allah Ta'ala semata, agar amal itu bernilai di sisinya. Semoga bermanfaat. Wassalam.